Bahkan, era IMG ini nggak tanggung-tanggung. Maryam Habas yang terdapat pada tahun 2016 di-unplace-kan. Wah, jadi jangan main-main sama era IMG ini. Kalau misalnya nggak punya advokasi, ya udah pulang kampung. Hai Wak, terima kasih sudah klik dan juga mampir di video ini. Dari sekian banyak pertanyaan yang masuk ke DM Instagramnya aku, banyak juga yang bertanya tentang bagaimana peluang wakil Indonesia di ajang internasionalnya masing-masing. So, bagi kalian yang ketinggalan dengan informasi ini dan telah mengubek-ubek channel ini akan tetapi belum dapat bagaimana peluang Ayuma, Carla, dan sebagainya di ajang internasionalnya masing-masing, kalian bisa akses di atas sini nih dengan mengklik link tersebut atau bisa kunjungi dari dashboard channel aku. Di sana ada yang namanya playlist. Di situ aku sudah kumpulkan beberapa video tentang pageant dan banyak bahasan di sana. Silahkan mencoba untuk menonton di video-video sebelumnya ya. Kita sudah banyak banget membahas yang namanya peserta dari dunia pageant, kemudian apapun rumor tentang dunia pageant dan faktanya. Specifically kali ini aku bakal ngebahas dan berbagi informasi sedikit tentang banyak juga pertanyaan yang menanyakan Miss Universe Organization. Nah, karena sering banget aku katakan dalam video-video sebelumnya yaitu Miss Universe Organization, maka banyak juga pertanyaan yang muncul. Apa sih Miss Universe Organization dan apa sih yang namanya IMG? Mungkin bagi pageant lover yang sudah agak senior, ini tuh sebenarnya bukan pembahasan yang biasa lagi, akan tetapi sudah sangat familiar dengan kata-kata Miss Universe Organization, kemudian IMG, Opatram, dan sebagainya. Nah, untuk Wak semua yang masih baru bergabung di channel ini dan masih menonton yang baru-baru ini, maka kita bakal kulik dan kupas sedikit tentang perjalanan IMG, yaitu lisensi yang menaungi dari Miss Universe Organization. Langsung aja kita bahas di sesi berikut ini. Tapi sebelumnya Wak, terima kasih untuk Wak semua yang sudah mensubscribe dan juga klik serta membagikan opini terbaiknya di channel ini dengan sopan dan juga dengan etika-etika yang baik. Aku terus meminta doa dan juga dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe agar channel ini terus berkembang dan juga memberikan inspirasi serta edukasi terhadap dunia pageant dan juga hal-hal lain. Terima kasih sudah klik tombol subscribe-nya. Kita lanjut ke pembahasan. Lanjut. Banyak banget dari kita yang gembar-gembor dengan pesertanya MU atau Miss Universe yang kali ini tuh diadakan di Florida dan bakal diadakan malam finalnya pada tanggal 16 Mei tahun 2021. Setelah kita tahu perjalanan dari pesertanya masing-masing dan juga euforianya yang luar biasa, tahukah kita semua bahwa Miss Universe Organization itu dipegang oleh lisensi yang dinamakan IMG. Banyak banget yang mengatakan IMG. Apa sih IMG itu? Apakah singkatan dari image atau sejenis? Apakah IMG itu? Di video ini kita bakal bahas sedikit tentang seputar IMG dari kategori-kategori peserta yang dipilih oleh IMG lisensi untuk dijadikan dari Miss Universe Organization. Kita lanjut. BTW untuk informasinya, sebelum dipegang oleh yang namanya lisensi IMG, Miss Universe itu pernah dipegang oleh sebuah lisensi yang beredar di zaman Perang Dunia II. Beredar, udah kayak barang penggelapan aja. Maksudnya itu pernah famous dan pernah diurus oleh sebuah lisensi di zaman Perang Dunia II, Nah, setelah MUO ini diurus oleh sebuah lisensi di zaman Perang Dunia II, akhirnya dijuallah ke sebuah pengusaha di Amerika Serikat yang bernama Donald Trump atau salah satu presiden Amerika Serikat. Nah, tahun-tahun dan perkembangan MU di Donald Trump itu sangat-sangatlah pesat dari mulai perkembangan pesertanya hingga semua kategori yang diimprove habis-habisan oleh Trump karena memang merasa tersaingi dengan adanya Miss World yang terdapat di United Kingdom. Karena ambisi Trump saat itu adalah merujuk kepada perpolitikan yang meluas dan ini salah satu kategori dan juga sasaran politik yang bisa ditargetkan oleh Trump. Karena dengan cara membeli MU ini, maka Trump bisa mendapatkan banyak diplomasi dari seluruh negara-negara yang ada di dunia. Benar juga ya strategi dari Trump ini. Nah, setelah dipegang oleh Trump beberapa puluh tahun yang lalu, akhirnya pada tahun 2015 IMG memegang lisensi dari MU dan dijual oleh Trump kepada lisensi IMG. Di sini tuh banyak rumor yang mengatakan bahwa Trump ingin menjual dari lisensi MU ini karena membutuhkan banyak suntikan dana untuk perpolitikan yang terdapat di USA. Akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Trump tidak bisa mengurus lagi yang namanya MUO dan fokus kepada kenegaraan sehingga dia harus menjual yang namanya lisensi dari MUO ini sendiri. Jadi sebenarnya kita nggak tahu rumor dan faktanya seperti apa. Atau dari kalian semua ada yang tahu apa alasan dari Trump menjual dari lisensi ini? Silahkan komentar di bawah ya.
Setelah berpindah tangan terhadap kepemilikan IMG ini, akhirnya Paula Sugar, salah seorang wanita yang memang sebelumnya itu terlibat di dalam organisasi MU sebelumnya itu, naik tahta menjadi presiden dari MUO. Nah, kita masuk ke dalam kategori IMG. IMG ini sebenarnya adalah agensi dan juga lisensi yang berada di bawah naungan WME. WME apalagi tuh? Sejenis apa WME itu? Kita bahas di video berikut ini. Jadi WME ini adalah sebuah lisensi dan juga agensi kayak corporation gitu yang ada di USA dan juga menaungi dalam dunia pertelevisian dan juga entertain. Tapi lebih ke arah gimana ya? Perkumpulan media gitu. Untuk WME ini sendiri merupakan singkatan dari William Morris Endeavor yang merupakan sebuah lisensi yang menaungi banyak sekali payung-payung kecil dari agensi-agensi lain. Salah satunya adalah MUO atau IMG. Untuk informasinya juga bahwa WME ini bergerak di dalam penaungan dan juga pemberian kapasitas untuk segala bentuk talenta dan juga entertain. Jadi kalau contoh simpelnya tuh seperti ini. Kalau di Indonesia itu ada yang namanya MNC Group yang dimiliki oleh seorang pengusaha bernama Heri Tanusudibyo dan juga istrinya Ibu Liliana Tanusudibyo ini, maka di bawahnya itu ada berbagai cabang-cabang kecil yang di dalamnya itu terdapat banyak sekali dunia entertain. Misalnya RCTI, kemudian Global TV dan juga berbagai MNC Group. Nah, MNC Group ini kita bayangkan seperti WME tadi, jadi kayak benar-benar bosnya dari segala agensi ini. Dan payung IMG ini di bawah dari WME, Jadi kayak tingkatannya itu ada WME, kemudian ada IMG, salah satu cabang dari WME ini sendiri. Sama tuh dengan konsep yang dimiliki oleh MNC Group, di mana di bawah MNC Group itu ada yang namanya Yayasan Miss Indonesia. Dan contoh lain tuh seperti ini. Di dalam sebuah perusahaan yang bernama Mustika Ratu, terdapat banyak sekali program dan juga produk yang dikeluarkan, Nah, Graha Mustika Ratu yang merupakan sebuah merek brand yang paling terkenal di bidang perjamuan dan juga kosmetik, di bawahnya itu ada yang namanya Yayasan Putri Indonesia. Nah, contoh besarnya tuh seperti itu antara WME dan juga IMG. Jadi kalau misalnya ada yang nanya IMG itu apa, ya IMG itu memang adalah sebuah lisensi yang terdapat di bawah payungan WME itu sendiri. Nah, ada kategori lagi di mana WME ini membagi IMG menjadi beberapa kategori lagi. Misalnya, ada yang namanya IMG lisensi dan juga IMG models. Jadi, IMG models ini yang bergerak di bawah IMG dan juga memberikan kapasitas terhadap modeling dan juga menyediakan jasa-jasa model yang bekerja sama dengan dunia-dunia dan juga majalah-majalah serta desainer-desainer terkenal. Nah, jadi nggak heran kalau misalnya ada yang gembar-gembor terhadap Halimah Eden yang merupakan seorang wanita muslimah yang memakai hijab dan juga menjadi bagian dari IMG ini sendiri. Nah, untuk konsep dan juga semua pemberitaan tentang IMG dan juga WME kita udah jelas. Lanjutnya kita bakal ngebahas tentang beberapa kriteria dan juga perbedaan mencolok dari kategori-kategori peserta MU itu sendiri, baik itu yang berada di era Trump dan juga berada di era IMG ini sendiri. Langsung kita bahas di sesi berikutnya. Lanjut. Nah, perbedaan dan juga hal yang sangat mencolok terdapat di IMG adalah kategori pemenang yang dipilih oleh IMG itu berbeda jauh banget sama kategori yang dipilih oleh Trump. Kalau misalnya di era Trump itu, seorang pemenang harus memiliki yang namanya body goals dan juga performa yang luar biasa bagus. Bisa dibilang bahwa zaman Trump itu memang lebih prefer kepada fisik dari seorang kontestan. Nah, tetapi di zaman IMG ini, pemilihan pemenang berdasarkan advokasi dan juga inspiratif yang dimiliki oleh seorang peserta itu sendiri. So, ini berbeda banget. Meskipun kita bisa lihat bahwa pemenang dari IMG ini juga tidak kalah dari pemenang-pemenang di mana yang dipegang oleh Trump sendiri. Perbedaan yang kedua terdapat kepada pengembangan dari dan pengemasan malam final, khususnya di stage atau pentas dari Miss Universe itu sendiri. Kalau kita lihat, perbedaan mencolok itu terdapat dari konsep properti dan juga penataan panggung, di mana masa Trump, permainan dari properti dan juga blocking panggung itu bisa dalam kategori yang sangat-sangat super sulit, Jadi dipenuhi dengan tangga-tangga dan juga tantangan-tantangan udah nggak kalah kayak Ninja Warrior gitu. Bisa digambarkan udah kayak tantangan di Benteng Takeshi gitu, Jadi super-super susah untuk seorang peserta menaklukkan dari panggung MU sendiri pada zaman Trump. Nah, beda kalau misalnya di zaman IMG, di mana penataan lighting dan juga LED permainan cahaya itu lebih diutamakan dan minim sekali terhadap properti. Yaps, mungkin ini menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang sudah tidak lagi mengembangkan
mengembangkan yang namanya properti. Tapi bagus juga ide dari IMG ini sendiri. Namun kekurangannya adalah terkadang konsep yang diajukan oleh IMG ini terkesan sangat buru-buru, Wak. Kalau misalnya seperti ini. Jika sebelumnya itu dijanjikan bahwa preliminary dan juga national costume competition bakal diadakan di panggung utama, dan bisa jadi pada hari H- menjelang dalam penataan dan juga pengadaan prelim sendiri bakal terjadi perombakan, dan bisa saja pengadaan prelim itu di dalam sebuah ruangan kecil dan panggung seadanya yang terdapat di era IMG ini. Hal mencolok lainnya yang paling berbeda adalah konsep karantina dan juga lama durasinya karantina, Wak. Kalau di zaman Trump, karantina itu bisa berlangsung hampir 1 bulan penuh, Wak, dengan berbagai full aktivitas di luar sana. Kalau era IMG ini, karantina hanya berlangsung beberapa hari, bahkan ada yang sampai 10 hari saja. Tidak hanya itu, konsep dari IMG ini kayak benar-benar mempreparekan dan juga memberikan peluang kepada si pesertanya untuk melakukan advokasi di negaranya masing-masing lalu dibawa ke internasional gitu. Kalau kita lihat dari perbedaan selanjutnya itu terdapat hal mencolok dari visi misi dari MUO itu sendiri. Dilihat dari zaman Trump, misi dari MUO itu meskipun ada sedikit sosial-sosialnya karena bekerja sama dengan yang namanya sebuah agensi sosial Smile Train. Akan tetapi hal glamor dan juga entertain itu sangat ditonjolkan di zaman Trump. Tetapi di zaman IMG, kayaknya wanita-wanita yang terpilih sebagai pemenang bakal banyak disudutkan dan juga diarahkan kepada perihal bantuan sosial dan juga perihal peduli terhadap lingkungan sekitar. Hal terakhir yang membuat perbedaan antara era IMG dengan era Trump adalah powerhouse yang memang sudah sangat-sangat tertukar. Kalau di zaman Trump, Venezuela merupakan sebuah negara yang digadang-gadang merupakan sebuah powerhouse. Di zaman IMG ini, Venezuela agak meredup sedikit, Wak. Dan bahkan, era IMG ini nggak tanggung-tanggung. Mariam Habas yang terdapat pada tahun 2016 di unplaced kan, Wak. Jadi jangan main-main sama era IMG ini. Kalau misalnya nggak punya advokasi, ya udah pulang kampung. Nah, gitu dia. Jadi perbedaannya mencolok banget ya, Wak. Kalau misalnya Wak semua mengetahui lebih banyak lagi perbedaan antara IMG dan juga era Trump, silahkan komentar di bawah dan berikan opini Wak semua ya. Terima kasih sudah klik dan juga mampir di video ini. Terima kasih juga sudah subscribe dan juga membantu mengembangkan channel ini. Terima kasih, see you di the next video.